kita sedang belajar tentang tanaman. Nah, hari ini Miss Nisa mau cerita bahwa di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang tanaman, teman-teman. Di surat apa ya? Kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tentang tanaman disebutkan dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 4. Miss Nisa bacakan ya suratnya. Nanti teman-teman dengarkan arti suratnya ya. Dan nanti Miss Nisa tanya, di surat itu ada disebutkan tanaman apa saja ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun siwanu wa ghairu siwani yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Artinya, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Shadaqallahul azim. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan ya tentang tanaman. Tadi disebutkan ada buah apa ya yang disebutkan di arti suratnya? Ada anggur. Ada apa lagi? Wah, berarti buah anggur dan kurma disebutkan ya di dalam Al-Quran. Kalau ada buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, pasti buahnya istimewa. Ya, wah berarti kurma dan anggur insya Allah memiliki nutrisi yang banyak tuh teman-teman. Jadi jangan lupa ya, kalau ada anggur dan kurma di rumah kalian, kalian harus makan ya supaya dapat nutrisi yang banyak. Oke. Miss Nurul boleh di-mute dulu? Oke, Miss. Oke, terima kasih Miss Nurul. Oke, itu tadi ya surat Al-Quran tentang tanaman. Surat Ar-Ra'd ayat 4 ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, jadi teman-teman Miss Nisa mau tanya. Teman-teman, Allah menciptakan tanaman di bumi ini, manfaatnya apa saja ya? Ada yang tahu? Ayo, untuk apa Allah menciptakan? Oh, memberikan kita makanan. Supaya sehat. Oh, memberikan kita makanan supaya tubuh kita sehat. Oke. Apalagi? Baru satu ya. Ada lagi? Siapa yang tahu? Siapa itu tadi? Atar. Oh, atar. Kenapa atar? Obat. Oh, sebagai obat-obatan. Oke. Jadi sebagai Iya, Adinda. Oh, memberikan udara segar. Oke. Terus tadi ada buat kecantikan rumah. Oh,
kecantikan rumah. Oke, Buat Masya Allah kecantikan sudah rumah. ada 4 jawaban nih dari teman-teman. Jawabannya keren-keren. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau gitu kita lihat ya. Banjir. Oh, biar nggak banjir. Oke. Supaya ada. Supaya adem, kata Supaya Hasan. adem. Oh, wah, supaya adem katanya. Wah, oke. Kita lihat ya, jawaban kalian ada nggak ya di gambar-gambarnya Miss Nisa? Oke. Alhamdulillah teman-teman, Allah menciptakan tanaman di sekitar kita. Wah, di mana tanaman itu ketika dia memasak, tanaman kan punya daun-daun ya. Seperti yang kalian dengar dari cerita Miss Nurul sebelumnya, tanaman itu setiap hari memasak. Nah, hasil dari masakannya tanaman itu salah satunya menghasilkan oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh tanaman supaya makhluk hidup yang lainnya, yaitu manusia dan hewan, bisa bernafas dengan baik. Wah, bisa lancar bernafas. Coba, kalian pernah tutup hidung kalian nggak? Waktu itu pernah ya kita main menutup muka dengan tangan, terus ada yang bilang, Miss aku sesak nafas gitu ya, nggak bisa nafas. Wah, rasanya kan pasti tidak nyaman ya. Nah, seperti itulah yang akan kita rasakan kalau tidak ada oksigen, teman-teman. Wah, alhamdulillah dengan adanya tanaman, tanaman atas izin Allah menghasilkan oksigen sehingga kita bisa bernafas dengan lega. Wah, bisa bernafas dengan nyaman. Bukan cuma kita, tapi juga hewan-hewan bisa bernafas dengan nyaman. Oke, lalu apa lagi ya manfaat tanaman yang Allah ciptakan untuk kita? Wah, lihat, ada adik bayi yang sedang makan. Wah, betul tadi jawabannya Alesa. Jadi Allah menciptakan kita tanaman, salah satunya adalah sebagai sumber makanan bagi kita semua. Coba kalian lihat adik bayinya. Makannya berantakan atau rapi? Berantakan. Makannya berantakan ya. Makanannya ada di mulut-mulutnya, ada di bajunya, karena dia masih bayi. Wah, kalau anak TKA, Miss Nisa yakin makannya sudah rapi, karena bukan bayi lagi kan? Kayak gitu. Dara juga waktu bayi kayak gitu. Iya, sekarang udah rapi kan Diara makannya ya? Nggak belepotan lagi ya kalau makan ya? Kalau belepotan langsung dilap kan? Kalau adik bayi kan dibiarkan saja ya? Kita lihat ya, tanaman bisa jadi sumber makanan apa saja sih? Wah, ini dia. Allah salah satu jenis tanaman yang Allah ciptakan adalah dari jenis buah-buahan. Buah apa ini teman-teman? Anggur. Wah, ini adalah kebun anggur. Wah, seperti itu teman-teman, kebun anggur. Tanamannya merambat, jadi dia perlu seperti tiang-tiang supaya tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Karena dia tumbuhnya menggantung. Oke, ada yang tahu ini kebun apa? Nanas. Ini nak, kebun apa ini? Kata Gaza itu nanas, Miss. Oh, kata Gaza ini nanas. Kurma. Itu Kurma. Kinan mau bilang itu kurma. Oh iya, tadi Gaza juga mengulangi lagi jawabannya ya, seperti Iya. Kinan. Kata Kinan dan Gaza ini kebun kurma, betul. Jadi seperti ini nih teman-teman. Ya, kurmanya ketika belum dipetik seperti ini di pohonnya. Pohonnya seperti ini. Tuh, oke. Kemudian kita lihat lagi ya, kalau yang ini kebun apa teman-teman? Jeruk. Wah, iya ini pohon jeruk ya, ada di kebun jeruk. Yang ini yang terakhir apa? Sebentar. Nah, ini
Nah, ini apa ini? Buah apa itu? Mangga. Oh, Ada yang jawab mangga, ada yang jawab semangka. semangka. Mangga. Iya, ini anggur. Anggur kata Desa. Lihat. Yang ini, yang paling bawah ini yang ada tanda panahnya Miss Nisa muter-muter nih. Ini tanamannya tumbuh menjalar. Dia menjalar di tanah. Tuh, jadi buahnya juga ada di atas tanah seperti ini. Nih, ya. Buahnya seperti bola besar-besar. Ini adalah tanaman semangka. Iya, wah Miss Nisa jadi ingat Mumtazah nih kalau ada buah semangka. Mumtazah kan sering sarapan semangka ya. Ini dia pohonnya Mumtazah ya. Pohon semangka nih, tanaman semangka nih. Seperti ini dia ada di bawah. Wah, Maha Suci Allah ya. Menciptakan tanaman, kalau yang kecil-kecil tanaman. Jawab Najwa, Miss. Iya, Iya. Najwa juga tadi jawab ya, semangka ya. Maha Suci Allah menciptakan buah-buahan yang kecil, diciptakan Allah menggantung di pohonnya. Tapi kalau buah-buahan yang besar nih, seperti semangka, Allah ciptakan berada di atas tanah tanamannya ya. Tuh, oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Loh, bayinya masih makan. Tadi Allah menciptakan jenis tumbuhan berupa buah-buahan yang bisa kita makan. Sekarang kita lihat lagi. Ting, kalian tahu nggak ini tanaman apa? Ini kesukaannya Najwa loh. Dari jenis Sayur. Iya, dari jenis sayuran, betul. Sayur. Brokoli. Ya, ini adalah tanaman brokoli. Aku juga pernah makan, Miss. Iya, alhamdulillah Ahsan. Nih lihat nih. Di bagian tengah yang ada tanda panah putihnya, ini adalah brokolinya. Iya, ini adalah brokolinya. Adina juga suka makan brokoli. Alhamdulillah Dinda. Nih, brokolinya ada di tengah, lalu dia dikelilingi oleh daun-daun tuh. Di sekeliling brokolinya ada daun-daunnya. Ini adalah perkebunan brokoli ya. Nih, jadi banyak tanaman brokoli. Oke, ada lagi. Nih, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Wah, sayuran ini juga suka dimasak oleh Bunda. Daunnya empuk. Tanaman apa ya? Tanaman apa? Miss. Ya. Bayam kata Gaza, Miss. Ya. Ini adalah tanaman bayam. Wah, ada yang pernah makan? Iya, ini tanaman bayam. Bayam. Nih, yang ini bayam hijau, yang ini bayam merah. Wah, seperti ini ya. Ketika belum sampai di pasar, masih di kebun bayamnya, seperti ini penampakannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ya? Ada yang tahu? Nih, ini menggantung. Iya, mentimun. Ya, jenis sayur-sayuran ya. Oke, betul. Ini adalah mentimun atau timun. Wah, buahnya menggantung teman-teman seperti ini ya. Oke, sekarang tebak lagi. Ini tanaman apa? Lihat. Dia Oke, ada. Iya, wah. Kita bisa menebak setiap yang Miss Nisa tampilkan ya. Betul, ini yang ini nih, ini adalah wortel ya. Jadi umbinya menancap di tanah, dia ada di dalam. Kalau yang ini adalah jagung. Wah, ini jagungnya udah dibuka nih kulitnya, jadi kelihatan. Nih, sebenarnya kalau belum dibuka dia seperti ini nih yang di sampingnya. Dia
masih terbungkus oleh kulit jagungnya. Kalau yang ini udah dibuka sama petaninya, jadi kelihatan dalamnya ya. Oke, tebakan kalian benar semua. Wah, ternyata TKA alhamdulillah sudah tahu nama-nama sayuran dengan baik ya. Nama-nama buahan dengan Alhamdulillah. baik. Wah, oke. Jadi teman-teman, Maha Suci Allah yang telah menciptakan tanah yang subur sehingga berbagai macam buah-buahan bisa tumbuh, berbagai macam sayuran bisa tumbuh, dan kita bisa dapat makanan deh, ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, ini dia tadi Gaza juga menyebutkan bahwa salah satu manfaat tanaman adalah untuk mempercantik ruangan, kata Gaza. Wah, bisa mempercantik ruangan kalau tanamannya kita taruh di dalam rumah ya. Atau kalau ada di halaman juga jadi mempercantik halaman kita, lihat deh. Wah, indah sekali ketika kalian melihat bunga-bunga yang indah. Kita mengucapkan apa, teman-teman? Masih ingat? Ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita mengucapkan Masya Ya Allah. Allah. Masya Allah, indah sekali bunga-bunganya. Lihat, berwarna-warni. Wah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan bunga dengan berbagai warnanya. Ya. Oke, ini adalah jenis tanaman bunga yang Allah ciptakan. Oh ya. Oke, selanjutnya. Wah, ini adalah tanaman yang biasanya diambil kayunya, teman-teman. Ya, ini namanya kayu jati. Tanaman jati. Pohon jati. Pohon jati. Iya, betul, pohon jati. Ciri-ciri pohon jati itu biasanya batangnya lurus, teman-teman. Wah, batangnya lurus ke atas tumbuhnya. Wah, dia tegak lurus ke atas. Kemudian rantingnya itu kecil-kecil. Jadi batang utamanya itu yang nantinya akan membesar. Wah, dan dia tumbuhnya lurus. Wah, jadi rapi dia kalau ditanam tuh tegak lurus ke atas. Wah, seperti berbaris ya. Nggak ada yang miring-miring. Tuh, ini namanya pohon jati. Pohon jati dimanfaatkan oleh manusia, diambil kayunya, batangnya tuh. Nih, untuk apa ya? Nanti mesti kita tahu ya. Gak dimakan layak. Iya, jadi kayu jati ini bisa digunakan untuk membangun rumah, kata Kinan, karena kayunya kuat. Tidak akan rusak dimakan oleh hewan pemakan kayu. Namanya hewan rayap, ya. Dia suka makanin kayu, tapi kalau kayu jati nggak dimakan sama rayapnya, jadi bisa tahan lama kayunya, nggak cepat rusak. Wah. Ada lagi nih, selain kayu jati, teng. Lihat deh. Wah, teman-teman lihat nggak ada orang yang sedang berfoto di pohon ini? Lihat. Menurut teman-teman, lebih besar pohonnya atau orangnya? Besaran mana, ayo? Siapa? Oke. Itu batangnya. Pohonnya. Jangan dinosaurnya. Ini batang pohon besar sekali ya. Sampai-sampai orangnya ketika berfoto terlihat kecil sekali. Wah, ini adalah pohon yang Allah ciptakan. Lihat, wah Allah hebat sekali ya. Bisa menciptakan pohon yang lebih besar dari manusia. Nih, ini namanya pohon kamper. Kamper. Miss, ada. Ya. Miss, itu Kinan mau ngomong. Itu pohonnya itu pohon zaman dinosaurus, batangnya segede-gede gitu. Oh iya, dinosaurus itu zaman dulu. Ya, Kinan baca ya di buku ya. Ya sih, memang pada zaman dulu itu
ukuran benda-benda itu besar-besar. Dinosaurusnya aja besar-besar ya. Sisa juga baca seperti itu di buku. Nah, lihat. Nanti kayu kamper ini dimanfaatkan oleh manusia, diambil kayunya, dan dimanfaatkan untuk ini nih, membangun rumah. Seperti yang tadi Kinan bilang. Ada rumah yang menggunakan kayunya sedikit aja, misalnya kayunya hanya dipakai untuk tiang-tiangnya aja, atau untuk beberapa bagian rumahnya saja. Selebihnya rumahnya pakai batu, pakai semen, dan yang lainnya. Nah, ada juga rumah yang semuanya pakai kayu, Miss Nurul dan teman-teman. Jadi banyak menggunakan kayunya lebih banyak nih, yang rumah yang di bawahnya ya nih. Kalau yang ini hanya menggunakan kayu juga, tapi beberapa bagiannya saja. Kalau ini hampir seluruhnya menggunakan kayu. Selain untuk membangun rumah, kayu juga bisa digunakan untuk membangun peralatan rumah, ya. Jadi bisa membangun kursi, meja. Coba nanti kalian lihat ya di rumah kalian, peralatan apa saja di rumah kalian yang terbuat dari kayu. Wah, berarti nanti kalian bisa semakin jelas melihat bahwa tanaman itu juga bisa berguna untuk membuat benda-benda yang kita butuhkan ya. Itu dia. Jadi tadi untuk bernafas, untuk makanan, untuk membuat benda-benda, itu adalah manfaat tanaman. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Wah, siapa yang pernah batuk? Siapa yang pernah pilek? Siapa? Atau ada yang sakit perut? Waduh. Seperti di gambar ini. Pernah ya? Biasanya kalau sakit, kita minum apa sih teman-teman? Obat. Kita minum obat ya. Iya, kalau sakit biasanya kita minum obat untuk atas izin Allah menyembuhkan penyakit kita. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Ternyata ada tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan juga loh. Seperti tadi yang disebutkan Atar. Kayak ini adalah beberapa tanaman yang bisa dijadikan obat. Jadi kita minum tanaman ini ada cara-caranya ya. Itu insya Allah bisa membantu meredakan sakit yang kita alami teman-teman. Seperti ini. Ini adalah tanaman kunyit. Pernah lihat nggak? Kunyit itu yang ini nih, ini tanamannya. Kunyitnya tuh ada di dalam tanah. Kalau dicabut tanamannya nanti baru kelihatan kunyitnya. Ini dia kunyitnya. Jadi dia termasuk kita menyebutnya rimpang. Nah, jadi rimpang itu ada di bagian akar ya. Ini dia kunyit. Nah, biasanya ada nih di dapur Bunda kunyit karena bisa digunakan untuk bumbu masakan juga teman-teman. Nih, kunyit ini bisa dipakai sebagai obat ketika kita sedang demam. Jadi kunyitnya bisa dicampur madu lalu diminum. Nah, kemudian ada lagi. Pasti kalian tahu deh, apa ini? Apa tuh ya? Lemon. Wah. Kalian kalau kalian betul lemon. Ini adalah buah jeruk lemon. Itu asam. Ini asam rasanya betul. Iya, tapi teman-teman, lemon ini bisa dipakai untuk meredakan batuk. Wah, jadi kalau kalian batuk, jangan buru-buru minum obat seperti ini ya. Tapi coba deh, kalian minum lemon dicampur dengan madu. Itu juga bisa meredakan penyakit batuk. Wah, jadi bisa digunakan sebagai obat batuk ya. Ini dia lemon. Walaupun rasanya asam, tapi ternyata dia bermanfaat untuk ketika kita sakit batuk. Oke, kalau yang ini ada daunan nih teman-teman. Pernah lihat nggak daun-daun yang seperti ini bentuknya?
ini adalah Iya, Kinan tahu namanya ini daun apa? Tanaman apa ini? Tanaman apa itu? Kumis ya? Kumis kucing. Kumis kucing. Kata Alesa, kumis kucing. Wah, ini ada yang mau tebak lagi ini namanya tanaman apa? Kayaknya itu ada di rumah Miss Nurul. Oh gitu ya, Miss? Iya. Namanya apa, Miss Nurul? Kalau dilihat sih itu namanya adalah pohon saga. Iya, Miss Nurul. Ini namanya tanaman saga, Miss Nurul. Biasanya ini digunakan, bisa kita gunakan kalau kita batuk, Miss Nurul. Iya betul. Miss Iya, Nurul kalau jadi- batuk makan itu aja Miss Nisa. Oh iya. Sama madu. Wah. Alhamdulillah. Terus batuknya jadi reda ya, Miss Nurul? Iya, Iya. alhamdulillah. Oh iya, betul, Miss Nurul. Ini adalah tanaman saga. Dia bisa digunakan untuk mengobati batuk. Wah, jadi tinggal diambil daunnya lalu diseduh air panas. Terus diminum deh ya. Oke, ada lagi. Ting. Yang ini temennya kunyit. Dia satu keluarga dengan kunyit. Adanya di dalam Jahe. Ini jahe, betul, jahe. Wah, Jahe. Ahsan Ini- tahu. ini bisa dipakai untuk menghangatkan badan kita, Miss Nurul. Miss. Misalnya kita lagi flu, kita minum jahe dicampur madu. Miss. Untuk masak. Miss. Miss. Ya, Kalau aku biasanya aku sering makan jahe. oh sering makan jahe ya, Alvaro ya? Iya. Oh, berarti Alvaro udah coba jahe ya, hebat. Mm-mm. Oke, Diara tadi mau bicara apa, Diara? Mama kadang Mama kadang minum jahe. Oh gitu, iya. Biasanya memang Bunda itu suka minum jahe juga karena memang membuat badannya Bunda jadi lebih segar dengan memakan jahe ini. Oke, nah jahe juga bisa dipakai untuk meredakan sakit perut. Jadi kalau kita merasa perut kita sedang tidak nyaman, kita bisa minum jahe ini ya. Dan kalau kalian lagi pilek, lagi flu, juga bisa menggunakan jahe ini supaya flu-nya bisa mereda. Wah, bisa sembuh ya, insya Allah atas izin Allah. Jadi ini adalah beberapa contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Betul, Atar ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi teman-teman sudah melihat ya beberapa kegunaan tanaman bagi kita. Dan juga tadi ada juga yang bagi hewan ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, Allah menciptakan tanaman, ternyata banyak kegunaannya untuk kita. Dan di ayat tadi, surat Ar-Ra'd ayat 4, itu Allah mengatakan bahwa semua tumbuhan itu mendapatkan air yang sama loh. Jadi kan kalau hujan semuanya tersiram oleh air hujan ya teman-teman. Atau mungkin ketika tidak ada hujan lalu disiram sama yang punya tanamannya pakai air yang sama kan. Tapi dengan kekuasaan Allah rasanya bisa beda-beda loh. Kalian pernah makan nggak? Ada jeruk yang manis, ada juga jeruk yang asam. Atau kalian bisa... Diara pernah cobain. Iya, padahal itu disiram dengan air yang sama loh, Diara. Kemudian tadi ada Najwa bilang lemon itu asam. Tapi kalau buah apel bagaimana? Apel artinya dan tidaklah terpecah belah dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab
melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Kita ulang ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba wa ma tafarraqal ladzina wa ma tafarraqal ladzina. Ulangi. Wa ma tafarraqal ladzina wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Oke, kita ulang lagi ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'at humul bayyinah. Oke, itu adalah ayat keempat dari surat Al-Bayyinah. Nanti teman-teman diulang lagi ya. Sekarang kita akan break room, Miss Nurul. Sebelum break room, kita